Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana dengan NPM 1811010174 dari kelas I semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan membuat video praktikum pembelajaran Al-Quran Hadis yang berjudul Kebenaran Al-Quran pada Semua Aspek Kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semuanya ya. Baik, sebelum pembelajaran ini kita mulai, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, nanti yang Ibu panggil tolong angkat tangannya ya. Lisa, hadir ya. Siva, hadir ya. Maya, hadir ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya anak-anak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pagi ini kita akan membahas materi tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Baik, sebelum Ibu membahas tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan, di sini ada yang tahu tidak? Kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan itu seperti apa? Belum ya? Belum? Baik, akan Ibu jelaskan ya. Jadi, kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan yaitu, jadi di sini nih Al-Quran. Al-Quran ini sebagai pedoman umat Islam. Isi dan kandungannya sangatlah luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, diantaranya itu meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, sejarah, sains, dan teknologi. Perlu kalian ingat ya. Nah, bukan hanya itu saja. Isi dan kandungan Al-Quran ini secara garis besar meliputi yang pertama itu kan tadi itu ada akidah. Jadi akidah yaitu kepercayaan, keyakinan, atau keimanan. Nah di sini nih kita itu orang yang berakidah Islam atau beriman kepada Allah tidak hanya cukup percaya dan yakin di dalam hati, namun kita itu harus menyatakannya dengan lisan dan mewujudkannya dengan bentuk amal perbuatan dan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dibuktikan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inti dari pokok ajaran akidah itu yaitu tauhid. Ada yang tahu tauhid ini apa? Tauhid yaitu meyakini. Meyakini apa sih? Nah, di sini nih meyakini Allah itu Maha Esa. Selain itu juga wajib meyakini Allah secara arganul iman. Ada yang tahu tidak arganul iman itu apa? Perlu kalian ketahui ya. Arganul iman itu rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman itu apa aja sih? Terdiri dari apa? Nah, di sini nih rukun-rukun iman itu yang pertama itu kita itu iman kepada Allah. Nah, yang kedua itu iman kepada apa coba? Yang kedua itu kita itu harus iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sedangkan yang ketiga itu kita iman kepada kitab Allah. Yang keempat itu Rasul Allah. Sedangkan yang kelima ini hari akhir atau disebut dengan hari kiamat. Sedangkan yang keenam ini kita juga harus iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, di dalam rukun-rukun iman ini sering mendengar mungkin di kuping kita, yakni amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadhuri khairihi wa sarihi minallah. Nah, selanjutnya itu pokok-pokok ajaran akidah. Landasannya adalah
perlu kalian ingat ya, pokok-pokok ajaran akidah itu landasannya yang pertama itu terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sedangkan pokok-pokok ajaran akidah yang kedua yakni terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum illahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Nah, sedangkan pokok-pokok ajaran akidah yang ketiga ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi murabbihi wa mu'minu kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal nasir. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua ini pokok ajaran Islam yang kita bahas yakni ibadah. Tadi kan yang perlu kalian ingat ya, tadi kan yang pertama itu ada akidah. Nah, sedangkan yang kedua ini ada ibadah. Nah, ada yang tahu tidak ibadah itu apa? Baik, di sini Ibu jelaskan ya. Jadi, ibadah perlu kalian ingat, ibadah secara bahasa artinya mengabdi atau menyembah. Nah, maksudnya itu di sini apa sih? Mengabdi atau menyembah. Nah, mengabdi atau menyembah ini berasal dari kata abadaya budu abdan ibadatan ibadah yang berarti itu menyembah atau mengabdi sepenuhnya itu kita itu kepada Allah dengan tunduk patuh kepadanya atau wujud pengambaan kita kepada Allah. Nah, selain itu Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, perlu kalian ingat ya, kan sudah disebutkan dalam surat Al-Fatihah yakni yang berbunyi iya karena budu wa iya karena stain. Hanya kepada engkau kami menyembah dan meminta pertolongan. Nah, selanjutnya ada macam-macam ibadah. Di sini dijelaskan ya. Jadi macam-macam ibadah. Yang pertama itu ada ibadah mahdoh. Ada yang tahu tidak ibadah mahdoh itu seperti apa? Jadi ibadah mahdoh itu ibadah yang tata cara dan tekniknya telah ditentukan secara jelas, sudah pasti, tidak dapat diubah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, sedangkan yang kedua itu ibadah khairu mahdoh. Apa sih ibadah khairu mahdoh ini? Nah, ibadah khairu mahdoh itu ibadah yang bersifat umum, tata caranya ditentukan secara khusus. Nah, seperti membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, bersedekah, mencari nafkah, yang dinanti ibadah semata-semata mencari ridho Allah dan berkah ilahi ta'ala dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu tadi kan yang pertama akidah, yang kedua itu ibadah, yang ketiga itu muamalah. Ada yang tahu tidak muamalah itu apa? Muamalah adalah kegiatan dalam hubungan antar manusia atau cara berinteraksi, bersosialisasi kepada sesama kita. Nah, bisa disebut dengan dan hablum minan nas, itu hubungan sesama manusia. Sedangkan hubungan interaksi manusia dengan Allah disebut dengan hablum minallah. Nah, dua interaksi tersebut perlu kalian ingat ya, diatur
dengan Al-Quran, seperti sebagaimananya caranya bersilaturahmi, jual beli, hutang piutang, sikap kepada orang, dan lain-lainnya. Nah, tentunya diatur oleh hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran ini. Nah, di antara contoh ayat tentang muamalah adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin illa azalim musyaman faktu buhu wal yaktub bainakum katibum bil adli. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seseorang menulis di antara kamu, menuliskannya dengan benar atau adil. Nah, dengan tersebut, jika dirasa saat ini ayat itu juga menjadi pedoman untuk para akuntan, notaris, pedagang, instansi keuangan, dan sebagainya, agar kita itu senantiasa apa sih? Senantiasa selalu jujur dalam berhubungan dengan sesamanya. Maka di sini ibu yang akan bertanya, apa sih kesimpulan dari materi yang telah ibu jelaskan tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan? Coba di sini ibu tunjuk ya. Sipa, tolong jelaskan kesimpulan kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan itu apa? Ya, benar sekali. Selanjutnya coba Mira jelaskan, apa sih kesimpulan kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan? Ya, benar sekali. Baik ya. Di sini ibu perjelas. Jadi, kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan, yakni perlu kalian ingat. Nah, yang pertama itu Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang lengkap dan sempurna. Al-Quran juga memuat isi dan kandungannya kitab-kitab suci sebelumnya. Sedangkan yang kedua, Al-Quran mengandung 6 isi pokok ajaran yang meliputi akidah, ibadah, dan muamalah, hukum sejarah, kisah umat zaman dahulu, dan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita juga dengan mempelajari kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan, kita juga membaca, menelaah, menganalisa, memahami, mendalami, meyakini, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari agar menumbuhkan hikmah dan kebijaksanaan dalam menjadikannya Al-Quran sebagai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, itulah penjelasan materi tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan yang barusan ibu jelaskan ya. Jadi di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ya? Nah, apakah kalian semua sudah paham? Sudah? Oh baik, jika tidak ada yang ingin bertanya dan kalian sudah paham, jadi itulah ya kesimpulan kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Baik, di sini ibu akhiri sampai di sini ya materi kita tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Nah, untuk PR minggu depan kalian membuat peta konsep tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan dan dikumpulkan minggu depan ya. Baik, ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada pagi ini. Apabila ibu ada salah kata, baik disengaja atau tidak, ibu memohon maaf dan kepada Allah ibu memohon ampun. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekali lagi ibu ucapkan terima kasih ya
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.